Hai guys, selamat datang di video tutorial Mister kali ini. Kali ini Mister akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat toko online atau sistem e-commerce sederhana dengan menggunakan Blogger seperti itu yang terhubung dengan sistem pembayaran e-commerce, di mana di tutorial ini kita akan pakai Tokopedia seperti itu ya, sebagai e-commerce cukup aman ya, recommended. Dan lalu bagaimana tips and trick melakukan sharing e-marketing seperti itu dengan menggunakan sosial media. Salah satunya di sini adalah Facebook. Nah, pertama-tama ini adalah topik yang akan kita bahas ya. Pertama, kita harus menyiapkan email. Kedua, yaitu menyiapkan akun Tokopedia atau e-commerce-nya, atau bisa e-commerce yang lain ya, OLX dan seterusnya ya, Shopee jika kalian sudah punya akun di situ. Yang ketiga adalah menyiapkan akun Blogger ya, atau blogspotnya, Blogger toko online-nya. Dan yang keempat adalah menyiapkan template sederhana atau simple untuk toko online-nya. Yang berikutnya adalah menyiapkan postingan ya untuk jualan berupa gambar, deskripsi dan harga. Yang keenam adalah melakukan sharing atau repost di sosial media grup yang ada di sosial media seperti Facebook seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertama, silakan kalian siapkan email. Nah, di sini Mister sudah ada email yang terlogin. Ya, silakan kalian login ke email akun pribadi kalian. Bukan yang G Suite. Jangan pakai yang G Suite. Kalau G Suite nggak bisa. Harus pakai email pribadi seperti ini. Jika sudah, silakan kalian buka situs tokopedia.com. Ya, ini alamatnya www.tokopedia.com. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Jika sudah buka Tokopedia seperti ini, silakan kalian klik daftar, buat akun baru. Nah, seperti itu. Jika kalian sudah punya Gmail, harusnya kalian tinggal klik Google aja udah masuk. Ya. Nah, di sini klik Google, silakan kalian buat akun. Nah, di sini Mister sudah punya akun yang terlogin ya di Google. Di Tokopedia, jadi Mister langsung saja masuk seperti ini. Jika belum, silakan kalian melakukan register di Tokopedia-nya ya. Siapkan nama, terus password seperti itu dan informasi lainnya yang diminta oleh Tokopedia untuk kalian isi. Nah, di sini Mister sudah punya toko online yang sudah terregister seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini ya, Agung ini ya. Ini adalah toko online Mister di Tokopedia. Nah, sekarang kalau kalian sudah membuat akun di Tokopedia ya, walaupun kosong belum isi barang jualan ya, seperti itu ya. Silakan kalian buka Tokopedia lagi sekali dan klik login dan sign in dengan akun Google yang tadi kalian sudah buat. Kalau sudah, silakan kalian pentampilannya akan seperti ini ya. Ada barang-barang Tokopedia yang bisa kalian beli di sini ya. Dan di bagian pojok kanan di sini ya, ada nama kalian di sini. Pak Mister kan Agung, kalian kan sesuaikan nama di situ. Nah, silakan kalian sekarang klik pengaturan. Ya, sorot nama kalian yang di pojok kanan tersebut yang sudah terlogin, lalu pilih pengaturan. Kalau sudah, klik pengaturan. Nanti di bagian bawah, silakan kalian scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Terus di bagian bawah ada tulisan tambah produk. Nah, silakan kalian klik tambah produk. Nah, di sini kalian silakan masukkan informasi barang yang akan kalian jual. Jadi, pas kalian dalam kondisi seperti ini ya, kalian sudah punya barang yang kalian jual. Jadi, bukan berarti kalian membuat postingan begini, tapi barang yang kalian jual nggak ada, itu nggak bisa. Ya, jadi kalian harus punya barang yang kalian bisa jual dulu. Simpel saja. Mungkin berupa gambar-gambar ya, atau stiker, atau mungkin desain-desain di Photoshop atau desain-desain di kertas seperti itu yang setidaknya bisa kalian jual ya. Atau mungkin ada produk-produk PDR yang sebelumnya kalian sempat buat seperti itu, atau mungkin ada craft yang kalian buat di rumah, bisa kalian foto ya, terus kalian kirim ke komputer seperti itu dan diposting di Tokopedia ini. Baik, misalnya sekarang Mister akan jual helm ya. Jadi Mister klik pilih produk seperti itu. Lalu Mister cari gambar helm. Nah, ini. Nah,
foto-foto yang kita jual di Tokopedia tidak boleh main comot dari internet. Dia harus foto asli dari barang yang kita jual. Jadi jangan coba-coba berbohong di sini ya. Harus jujur, jualan harus jujur, tidak boleh bohong-bohong. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ketik informasi produk, di sini nama produknya apa. Ya, silakan kalian ketik misalnya helm apa seperti itu. Kalau misalnya jual helm, kalau kalian jual baju silakan ketik baju apa gitu ya. Terus kategori. Nah, kita scroll ke atas. Setelah kita mengetik nama produk di sini, kita pilih kategori. Apakah kategori elektronik kah barang kita? Apakah kategori fashion kah ya? Kalau baju kan kategori fashion ya. Kalau Mister kan karena jual helm ya kategorinya berbeda. Kategorinya mungkin ini mana dia? Produk lainnya lah ya. Nah, seperti itu. Next kita lanjut ke bagian etalase ya. Di sini bisa pilih etalase apa yang terkait dengan barang kita. Jika tidak dikosongkan seperti ini juga tidak ada masalah. Terus deskripsi produk. Ini produk yang kita jual ini apakah barang bekas atau barang baru. Jadi harus jujur. Jangan kita bilang barang bekas tapi masih baru. Nah, tidak boleh seperti itu. Terus keterangan produk. Nah, di sini spesifikasi. Misalnya kita jual helm, harus lengkap ya. Dimensinya berapa seperti itu ya, ketebalan busanya berapa, warnanya apa dan segala macam. Ya tulis selengkap-lengkapnya di sini. Kenapa penting nulis lengkap di sini? Ini mencegah supaya nggak banyak orang nanya. Ya. Jadi kalian pasti istilahnya risih kan ya. Kalau kalian jualan itu banyak orang nanya tapi ujung-ujungnya nggak beli. Nah, untuk mencegah hal tersebut, alangkah baiknya, alangkah lengkapnya, di sini ditulis secara detail. Ukuran, sentimeter, warna, dan seterusnya, spesifikasi, size, dan seterusnya di sini lengkap. Ya, ini supaya mereka nggak banyak nanya. Ya, kalau nanyanya banyak, ujung-ujungnya beli, nggak masalah. Tapi ujung-ujungnya nggak beli, nah itu yang sakit hati. Nah, terus next, di sini ada tambahkan URL. Kalau kalian punya video review barang tersebut di YouTube, ya, kalian bisa klik tambahkan URL, terus taruh link YouTube-nya di sini, terus klik simpan. Kalau nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya tidak isi. Terus di sini varian produk ya, kalian bisa tambahkan di sini varian apa, seperti itu warna dan ukuran. Kalau tidak diisi juga tidak ada masalah. Terus di sini ada harga. Nah ini yang penting. Barang kalian tersebut harganya berapa? Minimum pemesanannya berapa? Kalau di sini taruh satu aja cukup ya, minimum pesanan satu. Tapi kalau misalnya kalian jual keripik, mungkin minimum pemesanannya 12 atau 1 lusin. Nah, terus di sini tambahkan harga grosir kalau kalian ada menjual grosir seperti itu ya. Ini Mister kosong aja nih pada. Nah, setelah isi harga ya, minimal pemesanan, isi berat di sini ya. Nah, berat di sini ada dua satuan, dalam satuan gram dan kilogram. Di sini silahkan kalian isi 1 kilogram aja, karena biasanya pengiriman sekitar 1 kilogram. Tapi kalau barang yang kalian jual itu berat banget, ya di atas 1 kilo, silahkan tulis di sini berapa, apa 3 kilo kah, 2 kilo kah, gitu ya. Karena ini akan berpengaruh ke ongkos pengiriman. Semakin berat, semakin mahal ongkos pengirimannya. Nah, untuk asuransi, kalian silakan pilih opsional untuk barang kalian. Jadi nanti supaya yang membeli tersebut yang menentukan apakah dia ingin pakai asuransi atau tidak, seperti itu ya. Dan ada centang pre-order di sini. Nah, untuk pre-order di sini, kalian bisa on kan, bisa tidak. Jadi kalau kalian on kan, kalian kasih berapa lama kalian bisa menyiapkan barang tersebut sehingga si pembeli bisa menerima resi pengiriman barangnya. Jadi kalau kita mengirim barang lewat jasa pengiriman kayak JNE atau JNT atau Gojek dan seterusnya seperti itu ya, itu kan ada namanya waktu kita memproses pemesanan. Ya, dari si pembeli membeli dan kita menyiapkan barang yang dia mau kirim seperti itu ya, itu kan ada jeda waktu. Nah di sini kalian silakan isi jeda waktunya butuh berapa hari.
maksimal tuh 210 hari. Misalnya 2 hari, apakah 3 hari kah baru sampai untuk dikirim seperti itu. Jika memang kalian punya stoknya ready sekarang, misalnya kayak Mister jualan helm, helmnya itu udah ready seperti itu ya. Jadi tidak usah ini dicentang, tidak usah, karena sudah ready ya. Begitu ada yang mesan, tinggal Mister bungkus, langsung kirim hari ini seperti itu. Nah, setelah itu lengkap semua informasinya diisi, barulah kalian klik simpan atau simpan dan tambah baru. Kalau kalian mau tambah item yang lain. Nah, ini sudah ada contoh ya. Barang yang Mister sudah posting tadi, ini helm. Namanya sudah ada, harganya sudah ada, minimal pemesanan 1, jumlah stoknya 1, beratnya juga sudah ada ya. Di sini sudah ada kondisi bekas seperti itu karena sempat dipakai. Dan deskripsinya juga sudah ada ya. Nah, kalau sudah lengkap, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat akun blogger. Nah, untuk membuat akun blogger, ya silakan kalian login ke blogger dulu. Nah, sebentar ini Mister close dulu. Ya. Mister out dulu. Nah, silakan kalian akses www.blogger.com. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian sudah buka akses www.blogger.com seperti ini, silakan kalian klik yang di tengah tulisan buat blog. Dengan catatan kalian sudah login ke akun Gmail kalian ya. Lalu pilih akun Gmail yang sedang kalian loginkan sekarang di komputer. Klik. Nah, setelah itu kalian di bagian judul silakan ketik nama toko online kalian. Misalnya toko helm Agung 2 seperti itu. Nah, di sini ketik alamat blog kalian, misalnya, tapi ingat tanpa spasi. Jadi toko helm Agung 2. Nah, otomatis blogger akan menyarankan alamat yang bisa dipakai. Nah, klik saja itu. Nah, setelah itu di bagian berikutnya kita cek di Notepad, itu adalah memilih template sederhana. Ya, memilih template sederhana atau simple. Nah, ini template itu sama artinya dengan tema. Nah, jadi silakan tema apa yang mau kalian pakai untuk web kalian. Mister di sini pakai tema yang terkemuka. Jadi Mister klik sekali di sini, terus klik tulisan buat blog. Ingat ya, kalau kalian sudah centang seperti ini di bagian alamatnya, ini artinya kalian sudah bisa lanjut ke proses berikutnya. Jika masih kuning seperti ini, ya, maaf ya, Mister ulang lagi. Nah, masih seperti ini. Nah, seperti ini ya, kuning seperti ini. Ini artinya website tersebut atau alamat tersebut sudah ada yang menggunakan. Nah, blog tersebut sudah ada yang menggunakan orang lain seperti itu. Jadi, solusinya apa? Silakan tambahkan kata-kata lain sehingga dia warna centangnya bisa warna abu-abu biru seperti ini. Centang ya. Setelah itu, kalian pilih tema dan klik buat blog. Ya, ditunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini ya, silakan kalian klik lain kali atau close. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu kalian silakan klik entry baru. Klik entry baru di bloggernya. Nah, setelah itu kalian ketikkan judul postingan. Nah, judul postingan ini harus sama judulnya dengan postingan kita di Tokopedia tadi. Nah, jadi kita kembali ke Tokopedia, kita buka barang yang kita jual tadi, kita copy paste, ya, copy nama barang yang kita jual. Klik salin, terus kita masuk ke bloggernya, di paste, di klik kanan, tempel atau paste di bagian judul. Nah, terus di bagian deskripsi ini, kalau kalian masih HTML seperti ini ya tampilannya, klik yang compose. Nah, sehingga tampilan kayak Microsoft Word seperti ini. Setelah itu di bagian deskripsi ini, kalian kembali lagi ke Tokopedia kalian, lalu kalian copy paste deskripsi yang sudah kalian buat di Tokopedia ini. Ya, klik kanan, terus klik salin. Lalu kembali lagi ke blogger tadi, ya, klik kanan di sini, terus klik tempel. Nah, setelah seperti ini,
kalian posisikan kursor kalian, ini namanya kursor ya, yang gerak-gerak ini. Posisikan di awal paragraf. Ya, berarti di ujung sebelah kiri atas. Posisikan di awal paragraf. Setelah itu tekan enter 2 kali, 1, 2. Nah, seperti itu. Terus kursornya taruh di pojok kiri atas, klik. Nah, seperti itu. Sehingga di sini. Setelah itu kita memasukkan gambar, ya. Karena di sini diminta di Notepad ya, ketika membuat postingan itu harus ada gambar, deskripsi, dan harga. Oke, deskripsi sudah ada. Sekarang kita masukkan gambar. Klik di sini, klik ada gambar kayak insert image gitu ya, menu insert image di sini ya. Nah, isi kayak gambar kotak kecil seperti ini. Klik ini, silakan di sini klik pilih file. Nah, setelah klik pilih file, kalian pilih gambar yang kalian tadi masukkan di Tokopedia. Yang tadi Mister suruh foto itu ya. Jadi gambar itu sudah harus standby di komputer. Karena kalau tidak ada di komputer, kita akan susah memasukkannya seperti itu. Nah, cari gambar yang kita jual sama seperti Tokopedia tadi, klik, lalu klik open. Tapi cukup satu saja ya. Satu saja cukup. Kalau dua sih tidak masalah. Maksudnya Mister di sini cuma pakai satu aja. Nah, setelah klik tadi, klik gambar yang kita upload tadi, lalu klik add selected. Klik. Nah, gambarnya sudah masuk ya. Kalau sudah masuk gambarnya, klik gambarnya sekali lagi. Klik kiri ya, sehingga warna biru seperti ini. Terus klik X large. Ya, klik pilihan X large yang ini. Nah, sehingga dia tampilannya besar. Nah, setelah besar seperti ini, langkah berikutnya adalah memberikan harga. Harganya di mana? Nah, di bawah foto, kalian klik di sini. Nah, posisikan kursornya di sini. Di bawah foto dan di atas deskripsi, kalian ketik harga. Titik 2, spasi. Nah, sekarang kalian lihat di Tokopedia yang tadi kalian jual barang itu. Klik seperti itu ya. Nah, scroll ke atas. Nah, ini kan harganya udah muncul ya di sini ya. Nah, kalian blok harganya atau select harganya. Nah, seperti itu. Lalu klik kanan, salin atau copy. Kembali ke Blogger tadi. Nah, di sini di bagian harga, kalian silakan klik kanan, lalu tempel. Nah, sehingga tampilannya seperti itu. Nah, sudah? Kalau sudah seperti ini, kalian scroll lagi ke bawah. Nah, bisa pinggirin dulu screen-nya. Nah, scroll lagi ke bawah. Di bagian akhir paragraf, posisikan kursor kalian di bagian akhir paragraf. Di sini, berarti ya. Nah, setelah itu, kalian klik enter 2 kali. 1, 2. Nah, seperti itu. Setelah itu, di sini, kalian tuliskan, silahkan proses pembayaran di sini. Nah, seperti itu. Kata di sininya pakai caps lock. Jadi, silakan proses pembayaran di sini di bagian bawah. Nah, terus kata di sini ini kalian blok atau kalian select. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian klik link. Ada tulisan link di atas ya. Kalian klik link. Setelah itu centang di web address, centang, klik. Lalu di bagian kotak yang kosong ini kita pastekan dengan alamat Tokopedia kita. Jadi kita balik lagi ke Tokopedia kita tadi. Balik ke halaman barang yang kita jual itu. Nah, di bagian atas tab itu, di bagian address itu, ini kan ada alamat link dari barang yang kita jual kan ya. Nah, ini kita copy alamatnya, blok, barang yang kita jual itu, terus di klik kanan, tekan salin atau copy, ya alamatnya. Terus kita balik lagi ke Blogger. Nah, di kotak yang kosong ini kita klik kanan, tempel atau paste. Tempel, lalu tekan OK. Nah, sudah. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah mengklik label. Nah, di label ini kalian klik, terus kalian sesuaikan kategori barang kalian. Misalnya Mister jual helm, ya kategorinya helm. Tidak mungkin Mister jual helm, kategorinya baju, kan tidak nyambung. Nah, setelah itu klik selesai. Nah, setelah klik selesai, barulah kalian klik publikasikan. Tapi sebelum itu silahkan cek lagi ya, apakah gambar sudah ada, harga sudah ada, deskripsi sudah ada, terus link pembayaran sudah ada. Kalau label sudah ada, nah sudah. Kalau semua sudah ada, baru klik publikasikan. Nah, jika sudah klik publikasikan ya,
tahap berikutnya adalah kalian klik lihat blog. Ya, klik lihat blog. Nah, setelah kalian klik lihat blog, kalian akan melihat tampilan toko online kalian. Seperti ini. Jadi, ini adalah alamat web kalian, web toko online-nya. Ini alamatnya ya. Kalian bisa copy paste, salin, terus kalian paste di notepad seperti itu. Nah, kalian bisa buka notepad, nah, file new. Seperti ini ya. Kalian bisa paste di notepad, siapa tahu kalian lupa seperti itu ya. Nah, terus alamat ini kalian bisa share kemana-mana. Bisa share ke bapak, ibu, bisa saudara, teman-teman, dan seterusnya. Atau kalau kalian punya Discord, silakan kontak teman-teman Discord kalian atau sosmed kalian untuk bisa like dan juga buka alamat toko online kalian untuk bisa belanja-belanja di sana, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, ini adalah tampilan toko online kalian ya, sudah. Ada gambar, penjelasan lengkap. Di sini ada nama tokonya, sudah. Ya, kalau kalian klik judul daripada barang jualan tersebut, dia akan menuju ke halaman jualannya seperti itu. Nah, di sini ada harga lengkap ya, deskripsi. Nah, pas ketika orangnya ingin beli, dia klik di sini, silakan proses pembayaran di sini. Nah, dia klik di sini seperti itu, dia akan otomatis nyambung ke halaman Tokopedia-nya. Nah, setelah nyambung di halaman Tokopedia, mereka akan memesan berapa barang yang mereka pesan seperti itu. Setelah menentukan itu, mereka akan klik beli. Setelah itu, kalian akan menerima notifikasi di Tokopedia bahwa ada orang yang beli barang kalian. Setelah itu, silahkan diurus. Ya, dikirim barangnya, minta resi di pengirimannya. Setelah itu, resi tersebut dimasukkan di Tokopedia di bagian pengirimannya. Setelah itu, tunggu 2 atau 3 hari, maka uang akan masuk ke rekening kalian dari penjualan barang tersebut. Jadi begitu flow-nya ya. Oke, next. Sekarang kita lihat daftar kita berikutnya. Nomor 5 sudah menyiapkan postingan. Nomor 6 yaitu melakukan sharing atau repost di sosial media atau grup. Baik, untuk ini Mister perlu bantuan sosial media, yaitu salah satunya bisa apa saja ya, Twitter, Instagram bisa, tapi di sini Mister akan pakai Facebook. Nah, pertama Mister log out dulu ya, log out dulu dari Facebooknya Mister ini. Dan log out. Ya. Nah, silakan kalian buka di tab yang baru ya, close, buka di tab yang baru www.facebook.com. Oke, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum punya Facebook ya, silakan buka akun di sini. Nama depan, nama belakang siapa, emailnya apa, seperti itu ya, password, tanggal lahir, tahun lahir. Misalkan tahun lahirnya ini ya pakai tahun 1980 berapa gitu ya, biar bisa verified. Jenis kelamin apa, dan klik daftar. Nah, karena Mister sudah punya akun, jadi Mister login aja langsung ya. Klik login. Nah, jika sudah login seperti ini ya, silakan kalian ketik di search. Nah, di bagian search ini, di bagian cari ya, di pojok kanan atas. Pojok kiri atas maksudnya ya. Di bagian cari ini kalian ketik keywordnya marketplace seperti itu. Nah, diketik marketplace-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kalian pilih kategori barang yang ingin kalian jual. Misalnya Mister di sini kan jual helm ya, mungkin kategori kendaraan seperti itu ya. Klik kategori kendaraan. Kalau kalian jual baju, silakan cari kategori fashion dan lain sebagainya. Nah, di sini Mister akan klik jual sesuatu di bagian kiri, klik jual sesuatu. Setelah itu klik barang yang dijual. Setelah itu Mister pilih kategori. Karena Mister jual helm, jadi ini ada hubungannya dengan komponen otomotif, jadi Mister pilih komponen otomotif. Terus apa yang dijual, ini dia menanyakan nama barang. Jadi kita klik toko online kita. Nah, kita lihat blog lagi sekali. Nah, kita copy paste aja tulisannya ini ya.
barang yang kita jual ini kita copy paste aja namanya, copy, terus buka ke marketplace Facebooknya, di paste di apa yang Anda jual ini, apa what you sell ya, tempel di sini. Nah, seperti itu. Terus harganya berapa? Tadi kan 230 ya. Harga helm benar nggak? Kita lihat dulu di toko online-nya. Oh ya, benar 230. Jadi di sini ketik harganya 230.000. Terus alamat kalian menurut map di mana? Silahkan diposisikan di sini. Mister biarkan aja di Badung. Nah, terus ada foto. Foto yang diunggah itu maksimal bisa 10 foto. Jadi kita pakai foto yang tadi lagi, ya, yang kita sudah foto sebelumnya, foto helm itu. Nah, Mister tinggal cari foto helm yang Mister sudah foto tadi. Nah, yang tadi di Tokopedia ya, kita pakai lagi itu, nggak masalah. Nah, setelah itu di bagian jelaskan barang, ini kalian klik, kalian ketikkan begini. Silahkan untuk pembelian langsung kunjungi, nah seperti itu ya, langsung kunjungi, atau bisa pakai bahasa Inggris, tapi umumnya di Facebook orang pakai bahasa Indonesia. Jadi silakan untuk pembelian langsung kunjungi spasi. Nah, silakan kalian klik alamat blog kalian. Nah, setelah kalian ke toko online kalian seperti itu, silakan kalian klik ininya, apa namanya, barang jualan kalian yang di blog itu. Nah, seperti ini. Nah, di atasnya kan ada link ya, di atas link dari barang jualan kalian di blog tersebut kan ada link di atas sama kayak Tokopedia tadi. Nah, ini silakan di copy linknya, diklik salin, lalu taruh linknya tersebut di sini. Setelah kata kunjungi itu, silakan untuk pembelian, silakan untuk kunjungi. Nah, klik kanan, tempel di sana. Nah, gitu. Jadi tiap orang yang lihat di Facebook, dia mau beli, dia klik link yang sudah kalian siapkan tadi. Nah, setelah siap, kalian klik selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya adalah kalian silakan centang grup-grup marketplace yang ada di Facebook. Sini ada banyak sekali ya grup marketplace yang sudah Mister join ya. Tapi biasanya ini marketplace yang di paling atas ini sudah otomatis tercentang. Nah, terus silakan klik terbitkan. Nah, kalau sudah diterbitkan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ya sudah masuk di marketplace. Jadi silakan kalian tahap berikutnya, kalian tinggal menunggu saja orderan yang akan masuk ke Tokopedia kalian. Jadi flow-nya begini. Kalau orang lagi browsing marketplace, tiba-tiba boom, lihat foto helm atau helm yang Mister jual ini, dia akan klik helmnya. Nah, seperti ini ya. Dia akan baca, seperti itu. Nah, dia akan lihat linknya, dia akan klik linknya seperti itu. Dia akan terhubung langsung ke blog kalian untuk melihat deskripsinya seperti ini. Nah, setelah si pembeli tersebut melihat deskripsinya seperti ini di blog kalian atau toko online blogger kalian, dia akan klik di sini untuk membayar seperti itu. Silakan proses bayar klik di sini ya. Begitu mereka klik di sini, mereka akan langsung terhubung ke Tokopedia. Nah, setelah di Tokopedia, mereka akan memesan barangnya, lalu mereka akan klik beli, bayar. Mereka akan bayar dengan rekening mereka seperti itu. Dan notifikasi masuk ke kalian dalam bentuk chat atau ulasan seperti itu ya, atau pesan bantuan. Silakan kalian proses pemesanannya, kirim ke jasa pengiriman, bisa JNE, bisa JNT dan seterusnya. Lalu foto resinya atau catat resi pengirimannya seperti itu. Lalu posting di Tokopedia resi pengirimannya. Setelah itu tinggal menunggu barang tersebut sampai di tangan pembeli. Biasanya 2-3 hari itu sudah sampai biasanya. Nah, kalau sudah sampai, maka uang akan otomatis ya, uang yang 230.000 ini kalau Mister jualnya ya, itu akan otomatis masuk ke dalam rekening banknya Mister yang sudah terdaftar di Tokopedia. Jadi begitu cara kita berjualan di internet ya, teman-teman ya. Seperti itu flow-nya. Baik, sekian tadi ya, sudah selesai webnya, Tokopedia juga sudah, cara share di marketplace juga sudah. Semoga tutorial tadi dapat membantu anak-anak untuk belajar tentang bagaimana flow melakukan e-commerce di internet. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.